Halo Bung Rocky, kita ngobrol lagi ya tentang situasi politik kita di akhir pekan, tapi tetap saja makin serius, makin panas karena menjelang pendaftaran calon presiden dan juga ini penentuan para caleg ini sudah makin mengerucut karena sekarang memang dalam DCS, sebentar lagi DCT, dan dari situ kita sebenarnya tahu apa yang terjadi ya. Dan kemarin itu di Jawa Tengah berlangsung konsolidasi besar-besaran dari PDIP gitu ya. Dan ya, kalau konsolidasi besar-besaran di Jawa Tengah itu pasti yang bertanggung jawab adalah Bambang Pacul. Dia ketua DPD sekaligus ketua Bapilu. Yang menarik adalah Puan hadir bersama dengan Ganjar dan juga Gibran hadir. Nah, ini menarik gitu. Gibran cium tangan kepada Bambang Pacul dan sebagainya. Ini orang kemudian melihat ini masih tetap mendua terus pesan yang sampai pada Pak Jokowi gitu ya. Saya jadi terpikir apa yang Anda sampaikan, kenapa enggak terpikir oleh Pak Prabowo dan juga di Ibu Megawati, ya sudah tinggalkan saja kalau gitu Pak Jokowi gitu. Kenapa? Kan itu jauh lebih menarik ini pemilu nantinya. Ya kita lihat tuh peristiwa di pertemuan itu menunjukkan bahwa Gibran pasti diminta Pak Jokowi untuk kasih sinyal lagi pada Ya. PDIP kan. Tetapi sinyal yang paling penting sebetulnya adalah tersingkirnya Bambang Pacul dalam urutan nomor atas kan itu. Oh, Itu lebih anunya penting. daftar calon calon legislatif ya. Iya, iya, Dalam iya. daftar itu tuh itu penanda kuat bahwa ya Ibu Mega itu tidak suka dengan aktivitas Bambang Pacul yang tidak menyetujui Ganjar. Kira-kira begitu kan. Dan Hmm. padahal kita tahu bahwa tanah subur PDIP itu menghasilkan eh, eh, panen itu karena tanahnya dipacul oleh Bambang Pacul kan itu sebetulnya tuh. Nah sekarang Paculnya sendiri disingkirkan. Nah siapa yang akan macul tanah PDIP nanti itu? Orang tahu bahwa Bang Pacul itu berakar, bukan sekedar berakar itu, dia memupuk dirinya sendiri di situ tuh, dia bahkan menurunkan hujannya sendiri itu. Jadi kesuburan PDIP itu tergantung pada Paculnya Bambang Pacul. Dan orang melihat bahwa kalau begitu satu waktu mungkin Bambang Pacul akan secara terang-terangan lagi buka bahwa ya saya sebetulnya disuruh supaya empat aja itu kata ketua partai itu kan itu sifat Bambang Pacul. Kalau itu dilakukan oleh Bambang Pacul, efeknya adalah degradasi pada kepemimpinan politik PDIP di Jawa Tengah itu. Dan ini juga melibatkan semacam proksi antara Presiden Jokowi dengan Bambang Pacul itu. Dianggap bahwa sebetulnya mendua dikirim Ganjar di acara Ganjar itu konsolidasi Ganjar dikirim Gibran sebagai penanda bahwa masih ada cinta pada Megawati oleh Jokowi sementara. Jadi ini soal-soal yang akhirnya jadi soal ya sebetulnya soal dendam sebetulnya bukan lagi soal rasionalitas. Kalau soal rasionalitas Bambang Pacul mesti di depan itu nomor satu. Ya, ya. Ya, ini menarik karena Bambang Pacul ditempatkan di nomor 4 dan di atasnya itu yang nomor satu putrinya Puan Maharani. Kan ini bagaimanapun juga ini kan jelas ini politisi yang masih sangat hijau gitu. Bagaimana mungkin ada orang sekelas Bambang Pacul ditempatkan di nomor 4 kendati sekarang ini kan sistem proporsional terbuka ya, tetap saja bukan berarti nomor satu itu yang akan Iya. terpilih. Tapi dengan ada putrinya Puan ya nggak mungkin lah nggak diloloskan di situ gitu. Dan orang seperti Bambang Pacul saya kira tahu menempatkan diri. Iya itu walaupun orang tahu bahwa Bawang Pacul itu diunggulkan, tetapi dengan sinyal tadi itu Bawang Pacul tidak dikendaki itu. Kendati demikian orang mungkin tetap aja nyoblos Bawang Pacul kan. Tetapi udah terjadi semacam ketidakpercayaan bahwa ternyata di kalangan PDIP orang yang berjuang itu bisa justru dianggap menghalangi kepentingan partai kan. Jadi bagian-bagian ini yang kita mau lihat fairness di dalam kepartaian itu. Kalau segi senioritas jelas Bambang Pacul di atas putrinya Puan Maharani itu. Tetapi sebagai sinyal bahwa PDIP tidak menghendaki lagi kecerewetan Bambang Pacul maka ditempatkan di bawah. Padahal PDIP juga mesti ngerti bahwa reputasi Bambang Pacul itu menguasai seluruh infrastruktur partai di Jawa Tengah tuh. Dan Bambang Pacul bilang A, seluruhnya pindah ke A tuh. Jadi Bambang Pacul diminta sebetulnya untuk ya udah berhentilah. Tapi itu basa-basi aja tuh. Dan sinyal-sinyal ini yang membuat kita lihat bahwa ya PDIP ternyata tidak bertumbuh juga di dalam etika kejujuran itu kritik kita sebagai pengamat dari Ya, luar ya. bukan kita mau ikut urusan PDIP ya hak PDIP untuk menentukan urutan di situ. Ya, ya. Dan Bambang Pacul ini memang kita tahu ya sebelum akhirnya Ganjar Pranowo itu ditetapkan sebagai calon presiden, ketika itu dia yang paling keras terhadap Ganjar Pranowo ya. Ini termasuk barisan Trimedia Panjaitan dan sebagainya ya.
Dan ini kan, tapi dia tidak masuk dalam Dewan Kolonel. Kalau Dewan Kolonel Heru Budi dan Johan Budi dan kawan-kawan. Tetapi begitu Ibu Megawati memutuskan Ganjar, dia orang yang loyal, yang dia menyatakan, oke, siap, laksanakan seperti biasa, kata dia. Begitu Ibu Ketua Umum Bambang Pacul, siap. Kan begitu, seperti yang pernah dia peragakan di DPR. Ini tipikal seperti itu. Ya tentu lebih matang Bambang Pacul dibandingkan Budiman Sujatmiko misalnya kan. Ya, ya. Dan Bambang Pacul mungkin menganggap ya udahlah ini toh periode terakhir dia dalam politik karena mungkin karena usia. Tetapi orang akan ingat bahwa reputasi Bambang Pacul itu semacam Bambang Pacul itu kayak Machiavelli itu. Dia membocorkan apa yang terjadi dalam partai-partai di dalam partainya sendiri itu. Tapi Bambang Pacul sendiri tidak mempraktekkan Machiavellianisme. Ya. Bambang Pacul justru mempraktekkan etika Machiavellian, yaitu memberi contoh supaya itu loh yang terjadi di partai saya itu ada arogansi, di situ ada otoritarianisme, ada feodalisme kan. Jadi Bambang Pacul akan diingat sebagai pembocor keadaan di dalam partai PDIP. Walaupun nanti pasti Hasto langsung tampil ke depan, nggak begitu maksudnya. Iya, tapi ya semakin Hasto itu menerangkan kondisi partai di dalam PDIP sendiri, semakin orang tahu bahwa keretakan di dalam partai itu bahkan terlihat ketika Bambang Pacul separuh disingkirkan atau 3/4 disingkirkan atau 9/10 disingkirkan, tetapi intinya dia disingkirkan karena dia turun derajat di situ kan. Ya, ya. Ada nih memang tipikal seperti ini di Jawa Tengah, ini kelihatan orang seperti Bambang Pacul atau orang di kubu yang lain ada orang seperti F.X. Rudi yang ini pendukung keras dari Ganjar Pranowo, yang pada waktu itu pun dia juga ketika itu dia diberi teguran keras dan terakhir, dan dia merasa dia menyatakan bahwa waktu itu seumur hidup dia menjadi kader partai sejak masih PDI gitu ya, itu dia belum pernah mendapat teguran semacam itu gitu. Tapi orang seperti ini tetap loyal apapun keputusan partai. Ya itu yang kita anggap bahwa efek Rudi itu tegak lurus dengan partai itu. Tentu berbeda dengan Budiman Sujatmiko yang belum ditegur pun udah ingin dipecat sebetulnya untuk dapat sensasi itu. Tapi oke, itu watak orang tuh. Saya kenal juga Budiman Sujatmiko, dia punya pengikut. Tapi wataknya di ujung-ujung tahun politiknya berubah kan. Nah, efek Rudi lebih taat bahwa apapun right or wrong is my party kan. Itu dasarnya kan. Sama Jadi seperti Bang Pacul tadi juga ya, gitu ya. ya, Bang Pacul juga ambil prinsip itu. Tetapi publik melihat bahwa indikasi itu menunjukkan bahwa PDIP berantakan di dalam. Ya, ya. Walaupun right or wrong is my country, tapi wrongnya itu lebih banyak daripada right-nya, kira-kira begitu. Ya, ya. Saya kira ini bagaimanapun namanya manusia ya, Bung Rocky, seloyal-loyalnya manusia. Oke, mungkin orang seperti Pak Efek Rudi atau Bang Pacul dia bisa menerima dengan kematangan, kedewasaan mereka di partai politik. Tetapi para pendukungnya, begitu ya, orang-orang yang loyal pada dia kan juga pasti akan memberikan penilaian terhadap partai itu. Ya mungkin sinyal itu yang diberikan oleh Bambang Pacul dalam hal ini yang ya udahlah saya berkorban tapi kalian udah jangan pilih Ganjar, kira-kira begitu kan. Itu kan bisa dilakukan di bawah sadar sebetulnya kan. Jadi masyarakat PDIP Jawa Tengah itu melihat sinyal itu tuh. Oh Pak Bambang Pacul itu pasang badan demi kita tuh. Jadi biarkan dia aja tuh yang tersolimi itu. Tapi kita tetap ikut dari pandangan Bambang Pacul, itu jangan pilih Ganjar. Ini saya hanya membaca, bukan saya menginginkan mereka jangan pilih Ganjar. Nanti saya dianggap menghalangi PDIP kan. Tetapi analisis mesti diucapkan supaya ada kejernihan dalam membaca fenomena politik yang memang compang-camping hari-hari ini. Kita mau coba rapikan nggak bisa juga. Karena semua orang memang menginginkan bermain di dalam kecopang-campingan politik karena mau dapat keuntungan jangka pendek kan. Kalau keuntungan jangka panjang, ambil prinsip Bambang Pacul, yaitu tegak lurus dengan nasib partai, atau FS Rudi dalam versi yang sebaliknya. Itu kan itu intinya kan. Bukan nunggu dipecat itu. Tetapi sekali lagi politik adalah soal watak. Silahkan lakukan pilihan politik. Kami FNN hanya mendeskripsikan keadaan. Ya, oke. Dan sinyal-sinyal ini saya kira harusnya ya, bukan ini, harusnya juga dibaca lah oleh para petinggi PDIP ya. Ada situasi yang sudah mulai berubah, dan ini kan bersamaan dengan era ketika ada regenerasi dari Ibu Mega pada penerusnya begitu. Dan ini saya kira ujian kan yang terjadi. Sama seperti halnya misalnya Pak SBY, ini kita lihat sejauh ini relatif sudah cukup berhasil gitu estafeta kepemimpinan dari Pak SBY ke AHY gitu. Nah, yang kita belum lihat dari PDIP ke Puan atau kepada siapapun, tapi kita sebenarnya juga menangkap kematangan-kematangan dari Puan dalam beberapa peristiwa politik yang mutakhir ini ya, Bu Prof. Ya, jadi kalau kita simpulkan, PDIP itu mengalami dua sindrom. Sindrom pertama, kelelahan ideologis.
Yes. Karena tidak menemukan seseorang yang ada dalam versi minimal dari Bung Karno tuh. Dan apalagi misalnya PDIP akhirnya menerima, walaupun mungkin nggak akan diteruskan, Sandi di situ. Itu kelelahan ideologis kan. Sandi bukan datang dari tradisi Soekarnoisme. Jadi kelelahan ideologis ini berlangsung di dalam ruang rapat PDIP, ruang rapat yang paling inti di situ tuh. Lelah secara ideologis, gagal menciptakan kader akibatnya. Yang kedua, keretakan yang sifatnya pragmatis kan. Karena semua orang merasa bahwa kalau Ibu Mega misalnya makin lama makin tidak mampu untuk menyerap aspirasi, maka buat apa bertahan di dalam kepemimpinan Ibu Mega itu? Mungkin lebih cepat dilakukan perubahan, Ibu Mega mundur, ada Munas luar biasa, lalu Puan muncul di situ tuh, itu lebih masuk akal untuk rekonsolidasi. Jadi selama Ibu Mega tetap sebagai ketua partai, orang melihat bahwa kesempatan Ibu Mega untuk berpikir secara lebih negarawan itu udah hilang tuh. Karena tiba-tiba Ibu Mega ambil isu yang terlalu teknis tuh, bubarkan KPK tuh, dan orang melihat, oh kenapa tiba-tiba bubarin, apa buat melindungi Masiku tuh, Harun Masiku. Jadi poin kita selalu, Ibu Mega memang tiba pada semacam kelelahan ideologis dan mungkin beliau terlalu capek untuk memikirkan masa depan partai. Sementara tokoh-tokoh yang dia harapkan untuk tegak lurus dengan kepemimpinan dia itu mulai juga berpikir ya karier di PDIP juga nggak menjanjikan, lalu satu-satu mundur di situ kan. Jadi itu yang terjadi itu. Lain dengan orang-orang semacam Pandana Baban yang memang udah matang di situ tuh dan merasa ya kita tahu lah PDIP memang turbulensinya begitu tuh. Jadi mereka yang masih berada di lingkaran Ibu Mega menganggap partai itu memang nasibnya seperti itu, dan partai yang usianya terlalu panjang dengan satu ideologi yang bahkan tidak bisa diperbarui atau gagal diperbarui, yaitu Soekarnoisme, akan mengalami hal semacam ini. Ya, ya. Oke. Ini menarik ya. Jadi saya kira pemilu kali ini kita tidak hanya menyaksikan bagaimana manuver para politisi berkaitan dengan Pilpres, tapi kita juga menyaksikan bagaimana nasib PDIP gitu ya. Akan seperti apa ini saya kira menarik untuk kita amati terus gitu. Saya sih percaya bahwa tidak mungkin seperti PDIP itu kemudian berantakan begitu saja. Tapi mungkin saja dia mengalami semacam penurunan dan kemudian lakukan proses konsolidasi kembali dan bisa bangkit lagi. Ya itu jadi sebenarnya PDIP mesti masuk di dalam semacam rumus bahwa 10 tahun itu memang melelahkan itu, dan publik juga lelah melihat 10 tahunan gitu ya. Iya, ini yang disebut siklus 10 tahunan, dan PDIP sendiri sudah lelah, publik bahkan melihat di dalam PDIP ada kelelahan. Kan itu masalahnya kan. Ya, kalau ya. sudah PDIP lelah tapi publik merasa oh itu kelelahan yang sistemik, nggak apa-apa tuh. Tapi ini betul-betul kelelahan. Kenapa? Karena peristiwa yang betul-betul sensasional itu mengambil Ganjar yang tadinya nggak diinginkan dibalikin lagi ke PDIP. Itu intinya di situ tuh. Jadi rakyat melihat bahwa ya PDIP memang gagal melakukan kaderisasi. Yang kedua, PDIP gagal untuk mempertahankan ide tentang pikiran Bung Karno tuh. Jadi saya kira itu dua hal itu yang akan jadi faktor yang akan melemahkan the rise and fall of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mulai terbaca hari-hari ini. Yes, oke. Mari kita saksikan saja peristiwa ini, itu bagian dari sejarah gitu ya, yang kita jadi bagian dari saksi peristiwa-peristiwa itu ya, Bung Rocky. Terima kasih. Ya, memang cuma itu yang bisa gitu. Mari kita saksikan, sebab kita nggak bisa intervensi akhirnya kan. Bahkan analisis kita bisa dimaki-maki balik tuh. Itu Anda mau jatuhkan kan ini analisis. Itu risiko itu. Ya, baik. Terima kasih Bung Rocky. Okay. Kan soal dimaki biasa kan Anda. 100% Bung Rocky. Iya.